Sejumlah pasien dengan penyakit tak dikenal berdatangan ke Rumah Sakit Pusat Wuhan awal Desember 2019. Dr. Li Wenliang, dokter di rumah sakit, kemudian menyebarkan berita lewat sosial media bahwa para pasien menunjukkan gejala radang paru-paru akibat virus. Pejabat kesehatan Cina mulai menyelidiki pecahnya wabah. Sejumlah pasien pertama punya akses ke pasar ikan Huanan yang juga menjual binatang liar. Tanggal 1 Januari, pasar ditutup. Mengawali tahun 2020, pejabat kesehatan Cina mengumumkan penyebabnya, sebuah virus corona jenis baru. Seorang pasien berusia 61 tahun jadi korban meninggal pertama. Jumlah yang terinfeksi meningkat drastis. Tak lama kemudian, Thailand mengkonfirmasi pasien corona pertama di luar Cina. Jepang melaporkan kasus perdana berikutnya. Tidak ada di antara pasien ini yang pernah datang ke pasar di Wuhan. Kemungkinan besar penularannya dari orang ke orang. Di Cina, virus meluas ke berbagai kota. Warga mulai memakai masker. 200 kasus diakui resmi, tapi diduga jumlahnya jauh lebih banyak. Tenaga medis di Wuhan yang kontak langsung dengan pasien mulai terinfeksi dan sakit. Taiwan dan Amerika Serikat melaporkan kasus corona, disusul negara-negara lain termasuk Jerman. Pemerintah Cina memutuskan langkah drastis. Semua transportasi di Wuhan dihentikan, termasuk transportasi umum. Ilmuwan menemukan virus corona punya masa inkubasi. Orang yang tertular tapi belum menunjukkan gejala jadi berbahaya. Dalam waktu bersamaan, liburan Imlek dimulai. Jutaan orang bergerak mudik massal. Di saat itu dikonfirmasi 2.000 kasus di seluruh dunia. 50 orang meninggal. WHO menyatakan wabah sebagai situasi darurat kesehatan global dan menyerukan tindakan terkoordinir internasional. Awal Februari, Wuhan tetap ditutup total. Semua provinsi di Cina daratan melaporkan adanya kasus corona. Li Wenliang, dokter dan whistleblower virus corona, juga meninggal. Satu dari banyak korban lain. Hanya dalam waktu 2 bulan, virus menyebar makin cepat di luar Cina. Yang paling parah Korea Selatan, Iran, dan Italia. Semakin banyak negara melaporkan kasus corona. Kapan pandemi mereda, tidak ada yang tahu pasti. Ke informasi lain, Saudara, kota Wuhan, Tiongkok sepi sejak pemberlakuan isolasi warga mencegah penyebaran virus corona. Data terkini menyebutkan 41 orang meninggal dan lebih dari 1.300 lainnya terinfeksi virus corona. A SARS-like virus, which has infected hundreds in China, has now reached the United States. Airports around the world are... 2 warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Dan warga Jepang ini kini tengah menjalani proses karantina di Malaysia. Siapa yang pernah mengira bahwa tahun 2020 adalah saat yang berat bagi dunia? Siapa pula yang menyangka bahwa virus kecil yang bernama COVID-19 bisa menghentikan gerak manusia? Dunia yang sebelumnya begitu sibuk seolah terhenti dan kita dipaksa untuk berdiam diri. Semua agenda dan rencana hancur seketika. Segenap impian yang ingin diraih pun sirna. Jutaan orang meninggal dunia. Dari hari ke hari, angka korban COVID-19 terus merangkak naik. Rasa takut, khawatir, dan duka menyelimuti seluruh dunia. Ya, saat ini saya berada di areal pemakaman khusus COVID-19 yang disiapkan oleh pemerintah Kota Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya menyiapkan sekitar 2,7 hektar di 2 lokasi di Surabaya. Pertama di tempat saya berdiri saat ini, yakni di pemakaman Keputih, dan satunya ada di pemakaman Babat Jerawat yang ada di Surabaya Barat. Dan meski baru 4 bulan disiapkan atau dimulai dari akhir Maret 2020, saat ini sudah lebih dari 1.000 lubang makam terisi. Bukan bertujuan menakuti, tapi supaya Anda peduli. Inilah kenyataannya.
Rekaman kamera drone fotografer Ali Fikri ini memperlihatkan suasana pemakaman jenazah pasien COVID-19 di TPU Rorotan, Jakarta Utara. Hingga malam hari, ambulans datang silih berganti dan prosesi pemakaman tidak kunjung usai. Bahkan akhir Juni lalu, tingginya jumlah jenazah yang akan dimakamkan di Rorotan membuat sejumlah jasad pasien COVID-19 terpaksa dititipkan di puskesmas terdekat. Antrean mobil jenazah COVID-19 juga terlihat di TPU Padurenan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Salah satu petugas pengantar jenazah menyebut, satu mobil jenazah bisa mengangkut 2 hingga 4 peti jenazah. Bahkan dalam sehari, mobil bisa 4 kali bolak-balik dari RSUD Kota Bekasi ke TPU ini. Sebelumnya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Semarang sempat kewalahan menangani permintaan penggalian liang lahat. Akibatnya pihak Disperkim meminta Dinas Pekerjaan Umum Semarang membantu mengirimkan alat berat beserta operatornya. Rata-rata 25 lubang makam digali di Jatisari dengan pemakaian sekitar 10 makam. Banyaknya pasien COVID-19 yang meninggal di rumah saat menjalani isolasi mandiri juga membuat Pemkot Semarang membentuk tim pemulasaraan jenazah di setiap kecamatan. Sebab warga khawatir tertular COVID-19 bila memandikan dan memakamkan jenazah pasien positif. Jumlah jasad yang cukup tinggi menuju tempat pemakaman tidak lepas dari angka positivity rate COVID-19 Pulau Jawa Bali yang cukup tinggi, yaitu 19,9%. Apalagi tingkat keterisian ruang rawat di semua provinsi di Pulau Jawa masih berada di atas 80%. Beginilah aktivitas pemakaman jenazah COVID-19 di TPU Pondok Rangon, Senin pagi. Menurut petugas pemakaman, hari ini ada 20 jenazah positif COVID-19 yang dimakamkan. Dalam sepekan, sekitar 200 jenazah COVID-19 dimakamkan sesuai dengan protokol kesehatan di TPU Pondok Rangon. Tak hanya itu, tidak sedikit pekerja yang kehilangan pekerjaan karena mengalami pemutusan hubungan kerja. Banyak juga perusahaan yang gulung tikar karena tidak mampu menghadapi gempuran badai COVID-19 ini. Nama pria ini Muhammad Supriyadi, korban PHK karena pandemi corona. Ia tinggal bersama istri dan 2 anak di Lagoa, Jakarta Utara. Ini bukan rumahnya, melainkan kontrakan yang harus ia bayar setiap bulan. Pabrik garmen tempat ia bekerja goyang karena tekanan corona. Supriyadi masuk daftar karyawan di PHK. Corona benar-benar membuatnya menderita karena harus membesarkan 2 anaknya yang kecil di saat tak punya kerjaan dan pemasukan. Sekarang udah pengurangan, akhirnya kena juga. Ya alasan pengurangannya karena virus corona ini COVID-19, jadi karyawannya dikurangin tadi. Di daerah lain, Pandeglang, Banten, berjarak sekitar 112 km dari ibu kota Jakarta, seorang pria harus tidur di kandang kambing. Ini bukan kandang kosong, tapi ada 6 ekor kambing di dalamnya. Pria bernama Sana ini terpaksa tinggal di kandang kambing tetangga setelah rumahnya tak lagi layak ditempati dan ia tak punya uang merenovasi. Atas kebaikan tetangga, Sana mendapat makan karena mengurus kambing. Yang menyedihkan, Sana tak tercatat menerima bantuan sosial pemerintah karena tak punya KTP. Kalau ini lebih menjauh dari ibu kota Jakarta, tepatnya di Banyumas, Jawa Tengah. Sastro dan istri tinggal di gubuk kecil di perkebunan warga. Sastro melewati siang dan malam hanya bersama sang istri Sugiani karena tak memiliki anak. Untuk makan sehari-hari, Sastro memancing di sungai. Ya, sudah tidak punya tempat tinggal. Ikut teman. Oh, selama bangun-bangun ini? Ya sendiri. Sendiri karena bingung sih ya. Nggak punya tempat tinggal. Ya apa adanya lah. Sembari berkaca-kaca, Dewi Hartati mengisahkan kondisinya. Ibu 2 anak ini adalah satu dari ratusan ribu pekerja informal yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK akibat pandemi corona. Sebulan sudah ia menganggur, hanya bertahan dengan sisa gaji yang tak seberapa. Saya juga bingung mau cerita gimana, soalnya kan
itu cuma ada sisa gaji saya aja, itu dibuat makan sehari-hari bapak saya sama anak saya juga. Terus ya untungnya ada bantuan kayak ngasih sembako gitu, ya bisa buat nutupin makan gitu. Sebagai tulang punggung keluarga, Dewi harus memenuhi kebutuhan kedua anaknya dan ayahnya yang tengah sakit. Tanggung jawabnya semakin berat karena ia tak memiliki simpanan dan sulit mencari pekerjaan alternatif. Kini, Dewi hanya bergantung pada janji insentif pemerintah melalui skema Kartu Prakerja. Ya, saya ikut program prakerja itu, saya baca-baca, terus saya ikut. Awalnya saya gagal, tapi saya nyoba terus kan. Terus akhirnya bisa saya ikut pelatihan, terus alhamdulillahnya saya udah dapat sertifikat, tinggal nunggu insentifnya keluar aja. Tapi nunggunya sih paling katanya sih saya baca seminggu sih 7 hari. Menghadapi situasi ini, pemerintah tidak tinggal diam. Berbagai usaha dan cara dilakukan untuk mengurangi jumlah korban yang berjatuhan. Saudara, mulai Jumat 10 April 2020, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di berbagai sektor. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan ada tindakan tegas bagi masyarakat yang mengabaikan jarak sosial selama kebijakan berlaku. Ini yang dilakukan aparat desa dan personil polisi di Sika, Nusa Tenggara Timur. Dengan menggunakan sampan kayu, mereka menerjang gelombang untuk menyalurkan bantuan langsung tunai bagi warga di Pulau Palue. Ada uang Rp600.000 bagi masing-masing 107 keluarga di Desa Lidi. Butuh waktu 4 jam perjalanan laut untuk mengantar BLT bagi warga terdampak pandemi COVID-19. Mereka juga harus berjalan kaki untuk sampai ke pusat Desa Lidi. Lebih dari 2 pekan terakhir, warga berjibaku menghadapi gelombang ketiga COVID-19. Bahkan pada Rabu, 16 Februari, tercatat jumlah kasus harian tertinggi yang mencapai 64.718 kasus. Sekaligus menjadi rekor tertinggi sejak pandemi COVID-19 terjadi pada Maret 2020. Melihat kondisi tersebut, pemerintah menginjak rem dengan menerapkan PPKM level 3 di sejumlah daerah. Inggris dan Rusia telah memulai proses vaksinasi COVID-19 pada akhir tahun ini. Sebelumnya, Tiongkok juga telah memulai program vaksinasi terhadap jutaan warganya sejak Juli. Indonesia pun akan segera memulai program vaksinasi dengan prioritas pemberian vaksin bagi tenaga kesehatan dan pelayan publik. 2 tahun telah berlalu sejak virus pertama menyebar di Wuhan, Cina. Geliat kebangkitan mulai nampak di berbagai lini kehidupan. Kreativitas dan kerja keras menjadi kuncinya. Ternyata minyak jelantah yang awalnya udah marak dibuang gitu, bisa mengotori lingkungan, ternyata bisa diolah lagi gitu, bisa menjadi bahan yang layak pakai gitu. Terutama bermanfaat bagi diri, ternyata bisa jadi sabun cuci. Inovasi mahasiswa juga datang dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Ramadan Ilham Imani, seorang mahasiswa asal Desa Gayam, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri ini berhasil mengolah kulit semangka menjadi keripik yang renyah dan gurih. Pria 22 tahun ini sengaja memilih kulit semangka sebagai bahan baku keripik karena ingin membuktikan bahwa barang yang dianggap limbah dapat diolah menjadi produk bernilai jual tinggi. Walaupun di tengah pandemi, kreativitas dan semangat jangan sampai kendor ya. Tak perlu kemana-mana, memanfaatkan ruang kosong di sekitar tempat tinggal juga bisa kok. Seperti yang dilakukan para santriwati di Banyumas, Jawa Tengah. Mereka memanfaatkan jalan setapak gedung Panti Asuhan Putri Aisyah untuk berkebun anggur. Beberapa jenis anggur tumbuh subur di sini, seperti anggur Jubil, Nizina, Ninel, dan Baikonur. Kan ngelawat anggur itu harus sabar, apalagi ini pertama kali merawat anggur kayak gini. Saya juga diajarin ngerawat anggur, jadi lumayan jenuhnya hilang gitu. Lumayan. Mudah apa sulit? Lumayan sulit. Lumayan sulit. Sulitnya apa? Harus benar-benar telaten gitu.
Endang Supriyani, seorang ibu rumah tangga asal Desa Turus, Kecamatan Gempeng Rejo, Kabupaten Kediri ini, mampu menyulap botol bekas menjadi aneka celengan berbentuk boneka nan cantik. Berawal dari rasa prihatin melihat banyaknya sampah di sekitar lingkungannya, perempuan 50 tahun ini kemudian tergerak untuk mendaur ulang sampah. Bersama sang suami, ia pun mengumpulkan sampah botol plastik di sekitar tempat tinggalnya. Berbekal keterampilan semasa sekolah dulu, ibu dua anak ini kemudian mengubah sampah botol plastik menjadi aneka kerajinan celengan maupun gantungan kunci. Dibutuhkan kesabaran dan ketelatenan dalam mengolah sampah-sampah plastik ini. Botol plastik yang telah dibersihkan kemudian dipotong lalu diwarnai. Selanjutnya dirakit dan diberi hiasan agar tampilannya semakin cantik. Kini celengan dari sampah plastik karya Endang mampu terjual 50 pasang setiap harinya. Sobat, mungkin saat ini kamu masih sulit bangkit dari keterpurukan akibat COVID-19. Mungkin masih banyak di antara kita yang terseok-seok dalam menata kehidupan akibat ditinggalkan orang tercinta selama masa pandemi ini. Tidak hanya itu, mungkin tidak sedikit dari kita yang masih terengah-engah dalam mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari karena belum mendapatkan pekerjaan atau yang usahanya bangkrut karena pandemi. Sobat, jatuh bangun dalam kehidupan adalah hal yang biasa. Kadang roda kehidupan membawa kita ada di atas, namun tidak jarang kita berada di bawah. Optimisme, itulah kuncinya. Pribadi yang optimis akan memiliki harapan yang luas dan yakin bahwa hasil usahanya cenderung positif. Mereka yang optimis cenderung beradaptasi lebih baik terhadap peristiwa negatif. Orang yang optimis akan mengerahkan upaya lebih terus-menerus dan cenderung tidak menyerah. Pribadi yang optimis akan bisa menemukan harapan di tengah kegelapan. Lalu, bagaimana caranya untuk bisa menemukan harapan itu? Yang pertama, untuk membangkitkan harapan, pertama-tama rumuskan tujuan yang ingin kamu capai. Kemudian, pikirkan beberapa cara bagaimana tujuan ini dapat dicapai dan pilih yang terbaik. Pisahkan tujuanmu menjadi sub-tujuan yang lebih kecil. Selanjutnya, motivasi dirimu untuk mengejar tujuanmu dan atur ulang setiap hambatan yang kamu temui sebagai tantangan untuk diatasi. Sobat, saat kita fokus pada tujuan hidup kita dan menghabiskan waktu serta tenaga untuk mencapainya, biasanya kita akan melupakan hal-hal lain di luar itu. Saat kita fokus belajar untuk mempersiapkan ujian akhir, atau di saat kita sibuk berkebun, atau ketika kita fokus berlatih gitar, dunia seolah terhenti. Dan tanpa disadari, sudah banyak waktu yang kita gunakan. Keadaan itu disebut living in flow, hidup dalam aliran. Keadaan itu cenderung menimbulkan emosi positif dalam diri kita. Kita akan merasa puas, bangga, dan bahagia karena bisa menghabiskan waktu untuk sesuatu yang berharga. Maka, kita perlu terus mengusahakan flow atau aliran itu. Kita perlu menyediakan waktu untuk melakukan hal-hal yang kita sukai
tetapi juga sekaligus menantang. Misalnya, memainkan game favorit dengan level kesulitan yang berbeda, atau berlatih piano dengan lagu yang baru dikenal. Situasi semacam itu bisa membangkitkan gairah dalam hidup kita, sekaligus mengembangkan bakat yang kita miliki. Sobat, setelah kita mengetahui apa yang bisa membuat kita benar-benar puas, mari kita pertimbangkan apalagi yang bisa membantu kita untuk mencapainya. Untuk mendapatkan kepuasan dalam hidup, kita perlu tahu apa nilai dan keyakinan kita. Kita perlu dimotivasi untuk mulai melakukan hal-hal yang kita pilih untuk dilakukan. Terakhir, kita perlu menetapkan tujuan yang dapat dicapai, relevan bagi kita, dan mencerminkan nilai-nilai yang kita pegang teguh. Value atau nilai merupakan hal yang penting bagi kita. Nilai adalah keyakinan yang dipegang teguh dan terinternalisasi dalam hidup kita seiring berjalannya waktu. Sebagai contoh, sejak kecil kita dididik untuk menjadi pribadi yang suka bekerja keras. Nilai ini ditanamkan oleh kedua orang kita melalui teladan yang mereka berikan atau dengan membiarkan kita berusaha mengerjakan tugas sekolah. Nilai itu terus berkembang dan membentuk kita menjadi pribadi yang suka bekerja keras. Nilai inilah yang membuat kita juga tidak mudah menyerah saat menghadapi kesulitan di tengah pandemi ini. Coba kita menilik diri kita masing-masing. Apa nilai yang kumiliki? Apakah nilai itu sudah kukembangkan seoptimal mungkin dan membuatku mampu bertahan sejauh ini? Sobat, apa yang membuatmu bekerja dari pagi hingga larut malam? Mengapa kamu tidak rebahan saja sepanjang hari sembari berselancar di dunia maya? Motivasi adalah kekuatan yang mendorongmu untuk bekerja keras sepanjang hari. Motivasi adalah pendorongmu untuk tetap tekun setia mengerjakan tugas-tugas sekolah meski raga mulai lelah. Nilai dan motivasi diri pada akhirnya akan membuat kita memiliki tujuan hidup. Penelitian telah menunjukkan bahwa mengetahui apa tujuan hidup yang dikejar, mengapa kita mengejarnya, dan seberapa baik tujuan ini sesuai dengan nilai-nilai kita, dapat membantu meningkatkan kualitas hidup kita. Maka, ayo sobat, temukan nilai yang kamu perjuangkan saat ini. Tumbuhkan motivasi dalam dirimu untuk terus mengusahakan yang terbaik dan kejarlah tujuan hidupmu. Saat kamu berlari mengejar tujuan hidupmu nanti, mungkin perjalanannya tidak akan semulus yang kamu kira. Tak mengapa, sobat. Kita bisa belajar dari situasi pandemi ini. Di bulan Maret 2020, keadaannya terasa begitu mencekam. Pasar yang biasanya ramai, sekejap menjadi sepi. Sekolah yang biasanya diramaikan dengan suara para murid,
dalam waktu singkat menjadi sepi dan tidak ada aktivitas di dalamnya. Meski demikian, kita berhasil melalui masa-masa sulit itu. Di masa pandemi ini kita belajar bahwa di balik setiap permasalahan pasti ada solusi yang ditawarkan. Saat pemerintah melarang masyarakat untuk beraktivitas di luar rumah, kita dibantu oleh kecanggihan teknologi, sehingga pekerjaan, proses belajar mengajar, peribadatan, belanja kebutuhan sehari-hari, dan banyak kegiatan lainnya dapat kita lakukan secara daring. Ketika banyak orang diberhentikan dari perusahaan tempatnya bekerja, ada banyak orang baik yang membagikan bantuan. Saat banyak orang mulai putus asa, ada banyak kelompok yang mengadakan pertemuan daring sebagai tempat bertukar cerita dan berbagi harapan. Kita yang dulu terpisah oleh ruang dan waktu, kini bisa terhubung oleh kecanggihan teknologi. Sobat, masa pandemi belumlah berakhir. Banyak varian baru dari virus COVID-19 yang bermunculan dan meresahkan masyarakat. Tetaplah bertahan dalam situasi ini, sobat. Lihatlah di sekelilingmu. Ada banyak cinta yang melingkupimu dan membuatmu tetap bertahan hingga saat ini. Ada banyak tangan kasih yang terulur dan berjuang demi raga yang lain. Untuk kalian yang berjuang di garda terdepan, semoga pengorbanan waktu, tenaga, bahkan nyawa demi kesembuhan umat manusia mendapatkan balasan dari Dia, Sang Pencipta insan. Iringan doa ini selalu menyertai kalian. Saat semua menghilang, kau tetap setia menjaga. Kau berkorban tanpa suara demi senyum yang lain. Saat semua tertidur, kau terjaga sepanjang waktu. Lupakan lelah raga demi raga yang lain. Dunia telah tersenyum melihat kau bertaruh nyawa. Tak pedulikan yang kau punya demi raga yang lain. Engkau pahlawan dunia, Tuhan yang akan membalas semua dari lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Walau hampir tiada sudut untuk menghela nafasmu, teriring doa untuk suara ini untukmu. Dunia tak tersenyum Melihat kau bertaruh nyawa, tak pedulikan yang kau punya demi raga yang lain. engkau pahlawan dunia, Tuhan yang akan membalas semua. Jadilah yang tak ternilai demi raga yang lain.
Dari lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Cinta adalah salah satu alasan mengapa kita masih bertahan hingga saat ini. Cinta itu bisa datang dari keluarga, sahabat, atau dari pasangan kita. Kesadaran bahwa kita dicintai oleh orang lain adalah kebutuhan mendasar setiap manusia. Merasa diri dimiliki dan diperhatikan oleh orang lain menyadarkan betapa berharganya diri kita ini. Ayo bangun sobat, bagikan cintamu pada dunia. Inilah saatnya kita bergerak ex corona et coronam. Dari corona menuju mahkota, dari derita bergerak menuju kemenangan yang sejati. Kalahkan rasa takutmu, kalahkan keraguanmu. Bergeraklah dan raihlah kemenanganmu.